Oke guys, sebenarnya video ini aku buat untuk melatih percaya diriku di depan kamera dan melatih percaya diriku juga untuk dengerin suaraku. Sebelumnya kenalin nih, namaku Indah dan pada saat ini aku kuliah di Politeknik Negeri Medan jurusan Akuntansi Keuangan semester 2. Sebelum masuk ke topik, sebenarnya video ini aku buat untuk kayak jadi tempat pulang gitu, dimana ketika aku lelah atau mungkin ketika aku terpuruk atau mungkin ketika aku takut mengambil langkah atau mempertanyakan tentang diriku sendiri, aku bisa melihat kembali video ini untuk mengenang kayak masa-masa yang sudah kulewati gitu. Jadi kita mulai dengan part mulai dari aku kecil. Sebenarnya aku bukan berasal dari keluarga orang kaya. Aku berasal dari keluarga yang berjuang. Dimana waktu awal-awal mungkin ekonomi kami tergolong dibilang kayak apa ya? Kayak kurang sih jujur. But kami bisa melewati masa-masa itu dan masa-masa itulah yang membentuk diriku sampai sekuat ini. Oke, dimulai dari kecil. Aku akan memulai partnya itu di waktu SD, masuk kelas 1. Sebelumnya nih, aku dulu masuk TK waktu umur 2 tahun. Itu karena aku kayak agak susah ngomong gitu. Jadi kayak orang tua aku masukin aku ke TK biar aku punya kawan plus biar aku juga belajar ngomong. Dan disitulah juga aku pertama kali mungkin sudah mulai belajar buat mengucapkan sesuatu atau apapun itu dengan orang-orang di sekitarku. Terus itu masuk ke kelas 1. Di kelas 1 mama sama bapak itu hanya bisa beli 2 buku pada saat itu. Jadi waktu kelas 1 aku belajar pakai 2 buku. And waktu kelas 1 kami kayak belajar huruf, kayak belajar betul-betul dasar banget nih, kayak membaca, menulis, atau apa itu. And kalau waktu kelas 1 ya, mulai dari kelas 1, aku kalau dapat nilai bagus, itu biasanya aku ngasih tunjuk ke bapak sama mama. Kayak ada perasaan bangga aja gitu, kayak, Pak, Mak, ini nilaiku, kayak gitu. Terus itu ortu juga ngasih respon yang baik pastinya. Terus waktu masuk di kelas 2 SD. Jujur sih kelas 2 SD ini aku kayak masa yang paling bandel karena kayak mana ya? Aku di situ udah mulai malas ngerjain tugas, kadang juga aku kayak keluar-keluar kelas. Pokoknya sih bandel jujur. Dan disitulah juga bapak itu udah kayak mulai tegas gitu sama aku. Karena gimana ya, walaupun memang aku akui sih kayak mungkin nilai-nilaiku lumayan, cuman kayak mikir aja walaupun lumayan nilaiku lumayan tapi attitude pada saat itu kayak kurang. Jadi guruku sempat nyampe manggil bapak ke ruangan kepala sekolah hanya karena aku gak pernah ngerjain tugas dan aku juga sering keluar-keluar kelas. Jadi di situ bapak udah mulai tegas sama aku, bapak ngajarin aku di bidang terutama itu di bidang matematika awalnya. Terus bapak juga kayak ngambil arang dari kayu gitu. Bapak ngambil arang dari kayu, terus itu bapak kayak ngambil triplek yang dari papan gitu, terus nulis perkalian 1 sampai 10. Di situ bapak nulis perkalian 1 sampai 10 dan bapak nyuruh aku buat menghafal. Aku menghafal itu kalau salah sekitar 1 sampai 2 jam. Aku gak tahu ya itu lama atau cepat. Tapi menurutku untuk seorang aku pribadi yang tidak terlalu cerdas, jujur itu sih kurasa cepat. Di situ aku langsung hafal perkalian 1 sampai 10. Di kelas 2 kan kami kan udah mulai belajar nih perhitungan dasar, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Jadi mengetahui basic
perkalian itu kayak menghafal semua perkalian 1 sampai 10 itu jujur mempermudah aku banget buat memperkuat mengasah basicku di bidang perkalian. Begitu juga di bidang penjumlahan, pengurangan sama pembagian. Itu aku memang betul-betul di-push banget sama bapak aku. Terus masuk di kelas 3, aku kan ini kayak dapat tugas gitu, menyusun paragraf dari guruku. Terus kadang aku nih kayak mana ya, salah mau menulis kata-katanya, kadang langsung kucoret atau apa gitu kan. Karena kebetulan dulu gak ada tipek, jadi kayak aku langsung kucoret lagi itu. Jadi kan kayak jelek gitu ya pastinya kan. Jadi bapak karena melihat bukuku yang kayak jelek kali lah ya pastinya, jelek karena bercoret-coretan. Bapak kayak langsung ngerobek gitu. Dirobek bapak, terus itu bapak langsung nyuruh aku nulis ulang. Aku kan udah tahu nih urutan paragrafnya. Kalau nggak salah kami nyusun paragraf itu 3 paragraf. Kayak paragraf 1 mana yang cocok, paragraf 2 yang mana, paragraf 3 yang mana. Jadi karena aku udah tahu ya aku pastinya tinggal nulis doang kan. Jadi di situ waktu aku nulis, terus itu bapak lihat, bapak di sampingku. Dan di situ aku di sini, bapak di sini, dan di sampingku itu sapu lidi. Jadi bapak kayak memperhatikan aku nulis, terus salah sedikit itu bapak langsung robek bukunya. And fun fact, di situ sebenarnya bukuku itu isi lembarnya 50 doang. Jadi aku kayak mampus lah kalau salah bentar lagi kayaknya bapak bakal merobek, pikir begitu kan. Jadi aku nulis sedikit tuh di paragraf 1 itu kayak aman-aman aja. Terus itu masuk di paragraf 2 itu juga kayak aman-aman aja. Masuk di paragraf 3 aku ada salah nulis kalimat, udah dicoret. Kayak gitu loh, terus nyampe setengah buku itu habis karena dirobek-robek terus. Jadi sisalah di lembar keberapa kalau nggak salah ya kemarin itu, lembar 12 kalau nggak salah. Sisalah lembar 12. Jadi disitulah aku menulis paragraf ini, paragraf 1, paragraf 2, sampai paragraf 3 betul, dengan betul-betul hati-hati banget. Jadi waktu di situ bapakku juga kayak sekali ngajarin aku nulis. Jadi di situ memang tulisanku untuk anak kelas 3 kayaknya tergolong bagus sih, karena waktu aku nunjukin hasil paragrafku ini ke guru besoknya, guruku ini kayak bilang, ih ini betul-betul tulisanmu, katanya gitu kan. Jadi kayak aku bingung, iya bu, aku bilang gitu responku. Terus guruku bilang, ih bagus sekali tulisanmu, katanya gitu. Jadi kayak walaupun bapak keras ngajarin, jujur itu bermanfaat sih, karena nyampe sekarang aku jadi berlatih, kayak terlatih gitu buat nulis bagus, itu karena bapak. Terus bapak juga nge-push aku di kelas 3 itu di bidang matematika, dimana bapak ini ngajarin aku kayak mana ya, kayak ngajarin aku operasinya lah, terus itu kayak ngajarin bidang-bidang inilah, ngajarin hal inilah. Aku memang betul-betul diajarin bapak dari awal. Jadi kayak di aku matematika itu waktu SD tergolong mudah sih waktu kelas 3. Jadi yang sebelumnya nilai matematika aku itu 7 alias C, itu aku dapat nilai A, dan disitulah pertama kali juga aku dapat masuk 5 besar karena matematika. Jadi aku kan kayak senang gitu ya pastinya, karena kayak aku dapat ranking 4, pikirku gitu kan. Jadi waktu nyampe rumah, di situ kan kami lagi makan. Jadi waktu kami kumpul, bapak lagi duduk nih di depanku sambil makan. Jadi aku langsung kayak bilang, "Pak, aku dapat ranking 4 loh. Aku dikasih buku sama guruku, hadiahnya." Aku bilang gitu. Jadi bapak kan senang karena kayak berarti usaha aku ngajarin anakku ini gak sia-sia juga. Jadi karena bapak senang, tahu gak gift yang dikasih bapak itu apa? Sebenarnya lucu sih jujur. Kami kan di situ kondisinya kan lagi makan. Jadi laku itu ditambahin sama bapak. Itulah gift yang dikasih bapak ke aku karena aku ranking 4. Jadi dari situlah aku kayak betul-betul diasah bapak di bagian matematika. Dan dari situ juga lah aku memiliki interest sama matematika. Walaupun kalau diingat-ingat ya,
Walaupun aku interest sama matematika, aku gak terlalu mengasah di bidang matematika. Itu sih sayangnya jujur. Jadi aku kayak ngikuti pembelajaranku itu kayak lebih serius, sehingga aku masuk 5 besar itu gak hanya di kelas 3 tapi di kelas 4, 5, 6 juga. Dan disitulah juga waktu semasa kecil, aku itu tertarik sama bidang musik, sama bidang tari. Kalau bidang musik, aku awalnya kayak suka itu karena bapak kan sering nyanyi, dan bapak juga kayak sering masang musik-musik gitu kan. Kayak mana musik bapak-bapak? Pastinya kan musik-musik dulu. Tapi karena aku suka dengerin musik yang dari bapak, ujung-ujungnya nyampe sekarang selera musikku itu sama sama bapak. Aku juga kayak lumayan suka gitu sama lagu-lagu dulu, terutama di lagu bahasa Inggris. Jadi terus itu ketertarikanku salah satunya waktu kecil itu di bidang tari, dimana awalnya nih aku diajak bapak, kayak dibilang, kau mau gak ikut sanggar, katanya gitu. Jadi aku kayak bilang mau, aku bilang gitu. Jadi tapi aku bilang mau, aku gak pernah ikut latihan. Sampai anak pengajar sanggar ini ngajak aku, kak ayo latihan, katanya gitu kan. Jadi aku kayak ya iyain aja. Oke, aku bilang gitu kan. Rupanya bapak kebetulan nih waktu kelas 3. Sebelumnya kan bapak sama mama ini kan bekerja jadi petani. Jadi waktu ke aku kelas 3 atau kelas 4 kalau nggak salah, bapak bekerja jadi sekretaris desa. Itu hasil dari ujian. Jadi waktu bapak udah bekerja jadi sekretaris desa, kebetulan bapak juga kan di situ mau ke balai desa nih. Jadi bapak juga langsung ngajak aku sekalian, ayolah ke balai desa, kau belajar belajar tari, kata bapak gitu kan, biar kau bosan di rumah, kata bapak. Jadi aku ikut ke balai desa. Di situ aku kayak belajar tari. Jujur kayak aneh sih, karena aku kayak kaku gitu. Kayak mana kan? Kayak gitu. Jadi aku kayak mau betul-betul belajar dari dasar, dan dari situ juga lah aku suka sama tari. Jadi aku gak hanya suka di bidang musik kayak nyanyi gitu, tapi aku juga suka di bidang tari. Dan fun fact-nya juga waktu kelas 2 aku lumayan suka juga nih menggambar. Jadi walaupun jujur gambaranku jelek, dimana kayak aku gambar kayak manusia lidi gitu, terus itu kayak gambar rambutnya hanya 3 biji, terus itu pakai baju seadanya gitu. Tapi bapak kayak mensupport gitu, kayak bapak bilang, ih bagus sekali gambaranmu, kata bapak gitu kan. Jadi kayak aku makin support gitu, makin effort buat menggambarnya. Itu waktu kelas 2. Jadi aku juga kayak makin berlatih menggambar, lanjut waktu di kelas 4, masuk di kelas 5 sama masuk di kelas 6. Kadang aku gambar kayak ibu-ibu peri, kadang aku juga kayak gambar mermaid, atau aku juga kayak gambar orang-orangan gitu. Kayak betul-betul imajinasiku itu bermain banget waktu SD. Jadi hal yang pertama kali aku suka itu waktu SD, itu gak hanya interest di bidang matematika, tapi aku juga suka di bidang seni, kayak nyanyi, tari, sama gambar. Dan disitulah juga aku kayak berlatih mentalku melalui mengikuti sebuah drama waktu kelas 6. Itu waktu Natal. Jadi aku kan kayak pengen aja gitu jadi salah satu pemeran di Natal itu. Jadi aku kayak dites lah kan sama guru-guruku. Dan di situ aku lulus, dan aku di situ gak nyangka kalau aku juga masuk di 3 peran utama. Dimana kan 3 peran utamanya itu kan seorang anak, seorang ibu, 2 orang anak dan seorang ibu. Dan aku di situ berperan sebagai seorang ibu. Disitulah juga aku melatih mentalku, dimana aku di dalam drama itu kayak kadang nangis, kadang juga kayak membentak gitu di dalam drama itu. Dan aku juga memiliki part menyanyi di drama itu. Jadi aku memang betul-betul kayak sesenang itu sih waktu SD, karena kayak betul-betul aku menikmati banget apa yang kulakuin, itu aku menikmati banget. Dan kayak mana ya, bisa dibilang waktu SD ya pastinya kan itu kayak senyuman paling tulus yang bisa kita keluarkan di masa-masa itu. Soalnya kayak kita belum tahu kayak mana kehidupan pastinya ya kan. Kita belum tahu sebetulnya gimana kehidupan,
and kita juga gak terlalu memiliki beban gitu di pikiran kita. Jadi kayak memang betul-betul di situ heaven sih kalau di masa-masa SD. And itulah sedikit mengenai masa kecilku. Aku jujur bukan tipikal orang yang ekstrovert. Lingkungan pertemananku itu juga kayak kecil aja gitu. Kayak mungkin hanya sekitar 4 atau 5 orang. Sebenarnya semua orang aku temani, tapi kalau untuk teman dekat itu hanya sekitar 4 atau 5 orang. Tapi it's so funny karena kayak kita betul-betul jumpa lingkup yang kayak kita bebas berimajinasi, kita bebas berbicara, kita juga bisa saling memahami, kita juga belajar untuk menjadi pribadi yang memaafkan. Jadi itu sih masa-masa kecilku. Karena dari masa kecilku itulah aku belajar untuk menjadi pribadi yang kuat. Dan itulah juga menjadi tonggak bagiku sampai sekarang. Gitu.